Angin ribut dia redakan, mata buta dia kelihatan. Dia Yesus, hey hey superhero. Lima ribu dia beri makan, legion jahat habis diterjang. Dia Yesus, hey hey superhero. Takkan mati bagiku, hapus semua dosaku. Dia Yesus, hey hey superhero. Yesus lebih dari semua hero. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Shalom adik-adik. Orang tidak apa lagi di hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Hari ini orang lagi boleh beribadah bersama, sekalipun masih tetap dari rumah masing-masing. Encik mau bertanya dulu Pak adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya kabar yang luar biasa, kabar yang dahsyat di dalam Tuhan. Ya, kita akan memulaikan ibadah pondok gembira kita, pondok gembira anak sekolah minggu kolom 26, Jemaat Genim Immanuel Bahu, dari rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan awali ibadah ini dengan dua buah lagu. Yang pertama, Sejak Ku Kenal Yesus, dan yang kedua, Tak Aku Kan Sendiri. Untuk minta adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan dua lagu ini. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, untuk keselamatan darimu. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikan hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Disilakan adik-adik untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk berdoa, memohon tuntunan Tuhan agar kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Satu lagu lagi yang akan menuntun kita untuk mempersiapkan diri berdoa, yaitu lagu Yesus yang Termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
cinta selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh lagi beribadah sebagai anak-anak sekolah minggu kolom 26 Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Dari rumah kami masing-masing, kami rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya ibadah pondok gembira kami Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan buat kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kami. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kembali Inci ajak adik-adik untuk berdiri. Orang menyanyi satu lagu lagi, Masa Depan Sungguh Ada. Silakan duduk untuk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mengikuti cerita satu lagu lagi sebelum kita berdoa membaca Alkitab dan mengikuti cerita, yaitu lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, bahkan juga kami akan mengikuti cerita-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami masing-masing. Anugerahkanlah hikmat serta pengertian bagi kami, agar ketika kami membaca Alkitab, bahkan akan mengikuti cerita firman-Mu, kami benar-benar dimampukan untuk mengerti, untuk memahami maksud Tuhan bagi kami lewat cerita firman-Mu yang akan kami ikuti sebentar. Lebih jauh daripada itu, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menikmati berkat firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan hari ini, dalam ibadah ini, kembali kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Kita buka kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester. Kitab Ester kita akan baca
pasal 4 ayat 15 hingga pasal 5 ayat 8. Sekali lagi pembacaan Alkitab saat ini adalah Ester pasal 4 ayat 15 sampai dengan pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Disilakan adik-adik untuk mengikuti video cerita firman Tuhan ini. Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian
pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik sudah ikuti video cerita firman Tuhan yang baru saja ditayangkan tadi. Dan untuk pesan firman bagi kita, lebih khusus lagi untuk adik-adik, hari ini kita belajar tokoh Ester yang begitu berani. Dia tidak takut karena dia percaya Tuhan akan menolong dia. Karena dia mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan-tindakan yang dia akan lakukan. Dan karena dia mengandalkan Tuhan, dia tidak takut, dia tampil dengan berani. Dan ternyata Tuhan bekerja dalam diri raja, sehingga raja menerima dia dengan terbuka. Begitulah cerita firman Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa ketika torang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi torang, maka Tuhan akan turut bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa bagi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama saat ini dengan satu lagu, yaitu Taat pada Yesus. Yesus mengasihi daku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus,
di sekolah, di gereja, dan dimanapun Yesus mengasihi daku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dan yang diberkati, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa. Tapi sebelum orang masuk di dalam doa, Encik mau ingatkan lagi untuk adik-adik. Kita sedang berada di minggu sengsara Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, dalam minggu ini kita sudah masuk di minggu sengsara yang kedua. Karena di minggu sengsara Tuhan Yesus ada 6 minggu kita melakukan menghayati kematian Tuhan Yesus. Sekarang sudah minggu sengsara yang kedua. Dan dihimbau lagi bagi kita, selain kita menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus, kita juga bisa menunjukkan kita berpenampilan sebagaimana layaknya kita menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Kalau bisa, adik-adik bisa tampil dengan pakaian yang tidak terlalu mencolok DP warna. Karena kalau menghayati minggu sengsara kematian Tuhan Yesus, orang harus memakai pakaian yang dikatakan warna gelap. Dan juga adik-adik bisa ingatkan juga untuk mama dan papa, di setiap minggu sengsara itu kita berpuasa diakonal. Kalau bisa itu jajan boleh kasih kurang. Adik-adik boleh belajar dari masih kecil bagaimana arti berpuasa diakonal. Dari kecil orang belajar arti sengsara Tuhan Yesus, maka kita beranjak lebih dewasa, kita akan lebih mengerti pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita. Tuhan akan menolong adik-adik untuk melakukannya di minggu-minggu sengsara yang kita akan jalani hingga minggu sengsara yang ke-6. Oh ya adik-adik, masih ada lagi, Encik mau ingatkan, ada aktivitas yang akan adik-adik kerjakan, yang akan diantar di rumah masing-masing untuk adik-adik kerjakan dengan cerita, dengan aktivitas yang sesuai dengan cerita firman Tuhan yang sudah adik-adik ikuti saat ini. Nah, sekarang orang akan mau berdoa mengakhiri orang ibadah Pondok Gembira hari ini. Encik minta adik-adik untuk bisa mempersiapkan diri. Orang mau berdoa. Kalau ada doa pribadi yang adik-adik ingin doakan, ingin sampaikan kepada Tuhan, adik-adik boleh melakukannya dari rumah masing-masing. Encik akan tuntun kita semua untuk berdoa. Satu lagu lagi kita akan nyanyikan, yaitu lagu Kling Klong. Jari-jariku dapat berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang begitu ajaib bekerja dalam kehidupan kami, termasuk ketika kami diperkenankan boleh lagi ada di minggu sengsara Tuhan Yesus. Di minggu ini sudah ada di minggu yang kedua. Kiranya Tuhan akan memampukan kami untuk benar-benar menghayatinya dengan sungguh. Kami belajar firman-Mu saat ini dengan tokoh Esther, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia berani tampil untuk membela bangsanya.
Dan Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, sehingga Ester diterima dengan baik oleh raja. Itu semua karya Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak takut untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, bukan untuk diri saja, untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau beri, untuk berkat yang luar biasa yang boleh kami nikmati saat ini. Kami bawa doa kami untuk persekutuan jemaat kolom 26, dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada lanjut usia. Berkati pelayanan kami, Bapak Penatua, Bapak Samas, seluruh pelayan yang ada, anggota jemaat yang ada, agar kami saling menopang, saling mendoakan, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati gereja kami, tempat kami beribadah, Tuhan berkati, agar lewat tempat beribadah kami, semakin banyak orang mengenal Tuhan dan menerima Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau beri bagi kami. Perjalanan hidup kami di hari-hari selanjutnya kami serahkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pondok gembira kita saat ini, dan dijemput adik-adik untuk berdiri. Menutup ibadah ini, kita menyanyikan satu lagu, Setia Setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Disilakan adik-adik untuk duduk kembali. Demikian ibadah pondok gembira kita di hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa kerjakan aktivitas yang akan diantar ke rumah adik masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Papa, Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah.